Baik, saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan kompas bidik lensa dan kompas bidik prisma. Simak. Saya akan menggunakan kompas bidik lensatik terlebih dahulu. Buka pengaitnya, buka tutup kompas, buka juga lensa bidiknya. Jangan lupa putar kaca dial hingga garis dial lurus dengan garis visir. Kemudian masukkan ibu jari, posisi memegang kompas seperti ini, seperti megang pelatuk, dan arahkan tutup kompas ke dalam kurang lebih sekitar 45 derajat seperti ini. Nah, cara megang kompas pun digenggam. Nah, kita akan coba membidik pohon tersebut. Bidik atau intip pohon dari celah visir. Pastikan pohon terlihat dari dalam lubang visir yang ada di tutup kompas. Pegang, genggam untuk mengurangi getaran. Jika sudah pas, pandangan alihkan ke kaca pembesar. Seperti ini. Kita bisa tahu sudut derajat melalui kaca pembesar tersebut. Sekarang kita menggunakan kompas prisma. Sama seperti kompas lensa, buka tutup kompasnya. Jangan lupa kendorkan skrup penguncinya agar bisa memutar kaca dial. Luruskan garis dial dengan garis visir. Tutup prismanya. Lakukan sama dengan kita menggunakan kompas bidik lensa. Arahkan ke pohon, pastikan pohon terlihat di celah visir dan lubang visir pada tutup kompas. Kemudian alihkan pandangan ke kaca pembesar. Untuk melihat berapa derajatnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan kompas orientering atau kompas orientasi. Nah, cukup dengan 3 langkah kita sudah mengetahui arah perjalanan kita. Contoh, kita akan berjalan menuju ke arah 340 derajat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah putar piringan kompas, arahkan 340 derajat tepat lurus dengan arah panah yang berada di base plate. 2. Putar kompas hingga jarum kompas lurus dengan huruf N pada piringan kompas. 3. Ikuti arah yang ditunjuk oleh anak panah pada base plate, bukan mengikuti anak panah arah jarum kompas yaitu utara. Jadi seperti itulah cara menggunakan kompas orientering.
menghadapkan utara peta ke arah utara sebenarnya itu dinamakan dengan orientasi peta. Letakkan peta dalam posisi datar. Buka kompas, arahkan garis dial lurus dengan visir. Kemudian kita letakkan di atas peta. Seperti ini. Perhatikan diagram utara peta yang disimbolkan garis lurus dengan gambar bintang di atasnya. Itu menunjukkan arah kutub bumi bagian utara atau utara sebenarnya, dan digunakan sebagai acuan garis bujur. Dan garis ini dinamakan garis lintang. Letakkan skala kompas sejajar dengan garis bujur. Ingat, visir mengarah ke utara sebenarnya, jangan terbalik. Atau bisa juga dengan meluruskan benang visir dengan garis bujur, seperti ini. Kemudian, lepas kompas, secara perlahan putar peta, bukan kompasnya, tapi putar petanya, sampai jarum utara kompas sejajar dengan garis dial. Seperti ini. Jika jarum kompas tidak bergerak-gerak lagi, itu berarti utara peta sudah menghadap ke utara sebenarnya. Itulah cara mengorientasikan peta atau mengutarakan peta. Berikutnya adalah bagaimana cara kita berjalan di malam hari atau siang hari dengan menggunakan kompas. Nah, di sini ada teknik kompas malam dan kompas siang. Nah, bagaimana kompas malam itu? Begini caranya. Yang pertama, kita tentukan dulu besarnya sudut. Semisal sudut yang kita tuju adalah 40 derajat. Nah, pada kompas prisma, kendorkan skru pengunci agar kita dapat memutar kaca dial hingga angka 40 yang berada di kaca dial tepat lurus dengan garis visir. Kemudian putar kompas sampai jarum kompas sejajar dengan garis dial. Nah, arah perjalananmu adalah yang ditunjuk anak panah tersebut. Sambil perhatikan jarum kompas. Jika jarum kompas tidak sejajar, berarti jalanmu melenceng. Putar kompas kembali, sejajarkan lagi, dan kamu akan ke arah perjalanan yang benar. Bagaimana dengan menggunakan kompas lensa? Karena di kompas lensa, kaca dial tidak tertera angka derajat seperti yang ada di kaca dial kompas bidik prisma, yang memudahkan untuk kita melakukan perjalanan malam. Nah, jika menggunakan kompas lensa, lakukan seperti kita berjalan pada siang hari menggunakan kompas. Tapi dengan cara kita menggunakan penerangan untuk menyinari kaca dial sehingga kita masih tetap dapat melihat angka derajatnya. Jika tidak memungkinkan, lebih baik pada malam hari tidak usah melanjutkan perjalanan. Kecuali kalau memang betul-betul terdesak atau memang harus berjalan malam hari. Itulah teknik kompas siang dan kompas malam. Yang terakhir adalah back azimuth, yaitu menghitung sudut balik dari besarnya sudut yang kita bidik.
Menghitung sudut balik ini sangat penting karena sangat membantu kita ketika kita sudah kesulitan menemukan jalan menuju ke arah yang kita tuju. Jadi, atau bahasa kasarnya tersasar. Nah, kita tinggal mengikuti sudut baliknya, kita bidik, baru kita ikuti. Seperti itu. Menghitung sudut balik, rumusnya adalah jika sudut bidikan kita lebih dari 180 derajat, maka kita kurangi 180 derajat. Hasilnya adalah sudut balik. Jika bidikan itu kurang dari 180 derajat, maka kita tambah 180 derajat. Hasilnya itu adalah sudut balik. Ambil contoh, misalkan kita bidik 200 derajat. Maka kita hitung sudut baliknya. Karena lebih dari 180 derajat, maka 200 dikurangi 180 derajat sama dengan 20 derajat. Artinya 20 derajat ini adalah sudut balik. Jika kita membidik 20 derajat, karena 20 derajat kurang dari 180, maka 20 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 200 derajat. Nah, 200 derajat itulah sasaran balik atau back azimutnya. Bagaimana? Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan serta bermanfaat bagi adik-adik pramuka penggalang se-Jawa Timur. Itulah pembahasan kakak kali ini tentang navigasi darat. Kakak berpesan kepada pramuka penggalang Jawa Timur, tetap stay tune dan selalu berlatih agar menjadi penggalang yang terlatih. Salam pramuka.